Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Yoga Nugraha, saya dari Prodi Ekonomi Angkatan 2019, NIM 192341047. Jadi, di video ini saya akan menjelaskan hasil hasil pembuatan poster saya yang berjudul Berpikir Lateral. Pertama-tama saya mau menyampaikan kepada teman-teman yang menonton atau Bapak dosen, mohon maaf apabila ada sedikit ketidakjelasan di video ini karena mungkin ada masalah yang belum bisa saya selesaikan di dalam pembuatan video ini. Tapi oke, mudah-mudahan uh, Bapak dosen atau teman-teman sekalian bisa mengerti apa yang saya katakan. Oke, jadi saya mulai dari pendahuluan, itu saya mengangkat permasalahan kemajuan teknologi. Saya memulai dari permasalahan kemajuan teknologi. Jadi, kalau kita lihat kemajuan teknologi itu kita selalu memikirkan bahwa segalanya itu selalu positif. Tapi sebenarnya ada juga dampak-dampak negatif yang ada pada kemajuan teknologi itu sendiri. Misalnya kalau di Indonesia, Indonesia itu apa namanya bergantung kepada tenaga manusia untuk menjalankan perekonomian. Sedangkan kalau kemajuan teknologi itu mereka di negara-negara yang maju itu mengandalkan otomatisasi dan robotisasi untuk menggantikan pekerjaan manusia. Ini permasalahan ini sangat-sangat perlu kita tanggulangi karena apabila tidak kita bisa terancam menjadi pengangguran dan oleh karena itu kita perlu mengasah skill-skill kita dalam soft skill atau hard skill untuk supaya kita bisa bersaing di dunia pekerjaan. Jadi yang saya maksudkan di sini ada dua skill, yaitu skill yang pertama adalah creative problem solving. Jadi creative problem solving itu adalah kemampuan kita memecahkan masalah secara kreatif. Nah, skill creative problem solving ini punya masalah, yaitu masalah uh, out of the box. Jadi orang-orang tuh kadang susah untuk berpikir di luar dari konsep yang sudah mereka bentuk di pikiran mereka. Jadi itu permasalahannya dari ketika kita mau mencoba untuk menguasai creative problem solving. Dan skill yang kedua yang saya masukkan di sini adalah skill untuk bekerja sama. Jadi bekerja sama itu termasuk skill yang penting untuk kita kuasai karena ini sudah masuk pada zaman segalanya itu ada kerjasamanya. Jadi kerjasama ini juga punya permasalahan atau kendala ketika kita mau menguasainya yaitu perbedaan pandangan. Jadi ketika orang memiliki perbedaan pandangan itu sulit untuk apa namanya memberikan solusi-solusi yang benar-benar baik karena atau bisa jadi juga perbedaan pandangan itu menyebabkan uh, tidak efisien karena terlalu lama berdebat gitu. Jadi itu permasalahannya. Terus perbedaan pandangan ini hanya dalam berdiskusi itu hanya dapat diselesaikan ketika apa namanya orang-orang atau individu yang ada dalam kelompok itu yang bekerja sama mau untuk menghilangkan egonya dan mau untuk melihat suatu permasalahan dari sudut pandang orang lain sehingga didapatkan gambar yang lebih menyeluruh. Jadi dari permasalahan ini, permasalahan creative problem solving yang kita mau kuasai tapi susah dan kita mau bekerja sama tapi juga kita punya pandangan kita sendiri dan orang lain juga punya pandangannya mereka sendiri. Saya di sini mengangkat metode berpikir secara lateral. Jadi berpikir secara lateral itu berfokus pada ragam pemikiran. Di sini ada gambarnya seperti ini. Jadi kita berfokus pada pengembangan alternatif, bukan hanya pada satu alternatif dan mengembangkan alternatif itu, tapi kita mencari alternatif lain. Nah, dengan cara ini kita bisa melihat sesuatu secara keseluruhan. Saya ambil uh, contoh gambar ini ketika kita berpikir secara lateral, kita uh, kita melihat sesuatu secara keseluruhan. Masalahnya kalau kita tidak melihat sesuatu secara keseluruhan, kita akan salah
mengkonsepsikan sesuatu itu sebagai sesuatu yang lain. Contohnya gambar ini, ada orang-orang yang mengira gajah ini adalah tembok, ada orang yang mengira gajah ini adalah tali. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, mereka pasti akan bisa menyimpulkan bahwa ini adalah gajah. Selain itu, perbedaan pandangan juga uh, bisa diselesaikan dengan metode ini, dan dengan menggunakan metode ini kita bisa menghasilkan ide-ide yang kreatif dan kita bisa melihat suatu permasalahan secara menyeluruh. Nah, salah satu tool dari metode berpikir lateral ini adalah penggunaan 6 topi berpikir. Jadi penggunaan 6 topi berpikir adalah salah satu cara untuk kita bisa membiasakan diri kita berpikir secara menyeluruh dan menghasilkan gagasan baru tentunya. Jadi ini ada 6 topi berpikir. Yang putih fokus terhadap informasi, apa yang perlu diketahui dan bagaimana caranya. Topi merah berfokus pada perasaan, topi hitam berfokus pada mengkritisi, topi kuning berfokus pada sisi positif dari suatu hal, topi hijau berfokus untuk mencari solusi dari perdebatan antara topi kuning dan topi hitam. Sedangkan topi berwarna biru ini menyimpulkan dari keseluruhan topi-topi ini. Dan juga topi biru bertugas untuk menentukan arah perbincangan atau tujuannya. Dari penggunaan ke-6 topi ini kita bisa, yang tadi kita bisa melihat segala sesuatu dari berbagai perspektif sehingga kita mempunyai pikiran yang luas dan bisa kita mengetahui hal itu sebenarnya seperti apa gitu. Jadi seperti itu. Ini contohnya saya pernah buat sebuah esai dari konsep berpikir lateral ini. Penerapan metode Six Thinking, saya jadi pernah menilai keberlangsungan sistem perkuliahan online. Jadi ketika saya membuat esai ini, saya memasukkan perspektif-perspektif tersebut yang tadi saya jelaskan, seperti perspektif topi putih, topi merah, dan topi-topi lainnya. Seperti itu, jadi penggunaan metode ini sangat bagus sekali karena kita bisa, selain mendapatkan ide-ide yang kreatif, kita bisa saling memahami bahwa pikiran orang tuh punya karakteristik yang berbeda-beda dan setiap orang tuh melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda-beda juga. Jadi kesimpulannya yaitu metode berpikir lateral ini sangat bagus dan sebaiknya teman-teman yang mau atau mungkin para calon pekerja yang mau mungkin melamar pekerjaan atau mencari pekerjaan di masa depan nanti bisa mempelajari metode ini berpikir lateral sehingga kita bisa menguasai skill-skill yang lainnya. Dan di sini menurut Edward de Bono bahwa berpikir lateral telah digunakan di berbagai perusahaan multinasional dan telah menghemat waktu yang mana sebelum penerapan metode berpikir lateral ini dibutuhkan waktu hingga 30 hari dalam pengambilan keputusan. Namun dengan penerapan 6 topi berpikir, suatu perusahaan bisa menyelesaikan diskusi tersebut hanya dalam waktu 40 hari. Jadi mungkin itu saja yang presentasi yang ingin saya sampaikan, dan di bawah sini ada referensi. Jadi saya mengambil ide berpikir lateral ini dari satu orang yaitu Edward de Bono, dan dia punya beberapa catatan atau beberapa buku yang salah duanya saya masukkan di referensi, yaitu How to Have a Beautiful Mind dan Berpikir Lateral. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.